Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ripan Hilmi dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101205007. Saya akan membahas tentang gambaran umum manajemen keuangan. Banyak pengertian dari teori yang berseliweran tentang manajemen keuangan. Namun menurut ahli J.F. Brandley, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis. Beliau meneruskan aktivitas manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan sumber daya yang ada dan dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Sedikit berbeda dari pandangan J.F. Brandley, Joseph masih melihat finansial manajemen sebagai metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Tujuan manajemen keuangan seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk meraih tujuan. Namun bagaimana tujuan umum dan manajemen keuangan jika dirunutkan secara komprehensif? 1. Memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. 3. Sebagai alat pengawasan, kontrol, dan perencanaan terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. 4. Memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan tergantung pada kapasitas penghasilan harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. 5. Memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum kita mengetahui ruang lingkupnya, kita perlu mengetahui bahwa ada dua pendekatan umum dalam memahami manajemen keuangan, pendekatan konvensional dan modern. Pendekatan konvensional memahami manajemen keuangan sebagai sistem yang berputar hanya pada pengelolaan uang. Sedang pendekatan modern memiliki arti yang lebih luas di mana finansial manajemen mempengaruhi 3 keputusan strategi yaitu keuangan, investasi, dan independen. Fungsi manajemen keuangan. 1. Dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan. Manajemen keuangan berfungsi sebagai dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Biasanya para manajer keuangan menggunakan beberapa metode dalam melakukan manajemen keuangan seperti forecasting, analisis rasio keuangan, dan analisis laba rugi. 2. Pemanfaatan aset. Dengan melakukan manajemen keuangan, perusahaan atau organisasi mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha baik secara jangka panjang maupun pendek. 3. Pengelolaan modal. Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari masa ke masa. Selain itu, dengan manajemen keuangan, bisa mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal yang bisa didapat. 4. Pengelolaan surplus. Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang dan setidaknya melakukan diversifikasi. 5. Pengelolaan arus kas. Dengan manajemen keuangan, perusahaan bisa memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, misalnya saja utang dan piutang. Manajemen resiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan untuk meramal resiko usaha di masa depan, baik mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan
memegang beberapa prinsip agar proses mengelola keuangan tersebut mampu memberikan dampak signifikan. Di antaranya adalah prinsip konsistensi. Mengelola keuangan perusahaan atau organisasi sebaiknya dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, bahkan di saat kondisi yang tidak pasti. Prinsip akuntabilitas mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan. Prinsip transparansi. Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan lainnya. Prinsip kelangsungan hidup. Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di masa depan agar perusahaan tetap bisa hidup. Prinsip integritas. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Prinsip standar akuntansi. Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.